Selamat pagi terkhusus untuk kelas 7. Nah, bagi anak-anak kelas 7 untuk tingkatan MTS, tingkatan SMP, hari ini adalah kita mulai belajar bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia tentang apa? Yang pertama adalah kita pelajari tentang mengidentifikasi teks deskripsi. Nah, dalam pelajaran teks deskripsi, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah kalian harus mampu belajar secara pengetahuan, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objeknya apa saja? Bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Ini adalah kompetensi yang harus kalian miliki untuk tingkat pengetahuan. Nah, sekarang adalah kompetensi untuk keterampilannya, yaitu menentukan isi teks deskripsi objek. Seperti tadi, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni, kain tradisional, dan sebagainya yang dibaca dan didengar. Tetapi khusus hari ini kita hanya akan belajar mengidentifikasi teks deskripsi berupa pengetahuan. Ya. Nah, anak-anak semuanya, kalian tahu apa itu teks deskripsi? Kalau belum tahu, apalagi belum tahu bentuknya, inilah salah satu contoh dari teks deskripsi. Kalian perhatikan, kalian baca terlebih dahulu sebelum kita bahas selanjutnya. Pesona Pantai Senggigi. Coba ya kita baca ya. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Pantai Senggigi juga menakjubkan. Pura Bolong menjadi pelengkap wisata di Pantai Senggigi. Di Pantai Senggigi kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa mengelus kulit. Garis Pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram semakin lengkap. Dari kejauhan, tampak hamparan permadani biru toska berpadu dengan hiasan puing-puing putih bersih. Sungguh elok pemandangan di pantai ini. Bukit-bukit tangguh tampak menjadi latar bagian pantai. Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam yang luas. Ya. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah mempesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Terumbu karang nampak berwarna-warni, sangat indah. Ikan beraneka warna menambah keindahan bawah laut Senggigi. Dengan snorkeling maupun menyelam, kalian dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Kalian akan menyaksikan betapa mempesonanya taman bawah lautnya. Air laut yang jernih serta banyak terumbu karang terawat dengan ikan beraneka ragam menambah keindahan taman lautnya. Nah, kalian sudah memperhatikan teks deskripsi. Nah, sekarang kita bahas kenapa disebut teks deskripsi. Tadi kita bercerita tentang apa, objek apa yang kita ceritakan dalam cerita itu. Ya, benar. Yang kita ceritakan adalah tentang Pantai Senggigi. Nah, terus di dalam Pantai Senggigi kita tadi bercerita tentang
keindahan alamnya. Ada yang terumbu karang, ada yang keindahan alamnya bawah laut, ada yang keindahan alam ikan dengan beraneka ragam ikan. Nah, teks yang bercerita tentang keindahan-keindahan alam itulah yang disebut dengan teks deskripsi. Jadi kita sudah membaca apa itu teks deskripsi kan contohnya. Nah, sekarang kita mau menyimpulkan tentang pengertian teks deskripsi. Silakan kalian perhatikan tulisan di layar berikut ini ya kan. Nah, kalian bisa catat, bisa hafalkan dan sebagainya. Kata deskripsi itu berasal dari bahasa asing yaitu descriptor yang berarti menggambarkan atau melukiskan suatu hal. Nah, kalian garis bawah ini melukiskan dan menggambarkan. Jadi, semua tulisan yang isinya menggambarkan kita bisa sebut teks deskripsi. Nah, jadi teks deskripsi adalah bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah mampu melihat, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan sesuai keadaan yang sebenarnya. Inilah pengertian dari teks deskripsi yaitu pada kata melukiskan, menggambarkan. Itu pengertian teks deskripsi yang harus kalian pahami. Nah, sekarang kita kenapa sih kita harus membuat teks deskripsi? Nah, kita masuk pada bagian tujuan dari kita menulis teks deskripsi. Nah, teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan menggambarkan sekonkret. Kalau kata sekonkret itu berarti serinci-rincinya, sebentuk-bentuknya semuanya kita gambarkan ya, tentang sebuah objek, suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang kita deskripsikan. Penggambaran secara rinci ini dilakukan dengan menggunakan sudut pandang penulis. Ya, ini adalah tujuan dari teks deskripsi. Teks deskripsi sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah teks deskripsi yang berdiri sendiri. Jenis yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Artinya, teks deskripsi ini ada dua jenis. Artinya, ada yang berdiri sendiri, berarti dia murni sebagai teks deskripsi. Kalau dia menjadi bagian lain, biasa dia bergabung ke dalam teks jenis cerita, yaitu bentuk novel atau cerita pendek. Untuk teks jenis teks yang kedua ini, teks deskripsi, fungsinya adalah menggambarkan tokohnya, menggambarkan latarnya, ya. Itu adalah jenis teks deskripsi dalam bentuk novel atau cerpen. Sekarang kita lihat contohnya seperti apa. Perhatikan. Nah, kalau yang bisa tadi pertama baca tentang Pantai Senggigi, itu adalah jenis teks deskripsi yang berdiri sendiri. Ya, di Pantai Senggigi tadi kita menggambarkan ombaknya, batu-batuan, keindahan alam di dasar laut dan sebagainya. Itu termasuk yang berdiri sendiri karena kita hanya menggambarkan tempatnya saja. Nah, ini sekarang adalah teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Ini adalah bentuk cerita pendek atau cerita novel. Mana Bu yang teks deskripsinya? Coba perhatikan. Ya, kita perhatikan saja bagian yang pertama. Ya, ini lihat layarnya. Kalau yang bisa ada tanda petik, ini adalah dialog. Kalau ada dialog seperti ini, pasti itu bentuknya cerita atau bentuknya novel, cerpen. Nah, di mana teks deskripsinya? Coba perhatikan bagian di tengah keheningan malam itu, jangkrik-jangkrik rupanya belum terlelap
tidur. Masih bercengkrama dengan malam sambil memamerkan suaranya yang begitu nyaring, senyaring ucapan ibu-ibu yang tadi siang terdengar olehku di bis tram. Di sini ada objek yang digambarkan. Objek apa digambarkan? Ya betul, objek jangkrik di keheningan malam. Ada juga objeknya yaitu suasana malam hari. Ini yang digambarkan. Ada menggambarkan malam itu ada keheningan, ada jangkrik, ya. Ini menggambarkan adalah suasana, menggambarkan tempat dan menggambarkan objek. Ini fungsi teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Paham dulu jenis teks deskripsi? Nah, sekarang kita ke ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi ada 5. Yang pertama menggunakan kata-kata khusus. Yang kedua menggunakan kalimat rincian. Yang ketiga menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Yang keempat menggunakan majas. Yang kelima memunculkan kata ganti. Ini ada 5 ciri. Kita bahas satu persatu kelima ciri tersebut. Menggunakan kata khusus. Kalau kita belajar tentang kata khusus, pasti berhubungan dengan kata umum. Tapi ingat, satu kata itu bisa menempati sebagai kata khusus, bisa menempati juga kata umum. Itu tergantung dia bergabungnya dengan siapa. Contoh ya, warna. Kalau warna ini ada merah, kuning, hijau, biru. Ini namanya berarti merah, kuning, hijau. Inilah yang kita sebut kata khusus. Berarti khusus warna tertentu. Kalau kita bilang warna, berarti adalah semua warna masuk ke dalam kata warna ini. Ini yang disebut kata umum. Tapi kalau merah ya berarti hanya merah saja. Ini kata khusus. Kuning ya kuning saja. Hijau ya hijau saja. Biru ya biru saja. Ini namanya kata khusus. Paham? Sekarang yang ke rincian. Berarti kalimat ini harus ada kelanjutannya apa yang dirinci. Coba berikan contoh. Ibuku orang yang sangat baik. Titik. Kata baik ini tidak boleh berhenti sampai di sini kalau pada teks deskripsi. Maka kata baik ini harus dirincikan lagi. Baiknya itu seperti apa? Ya, karena jadi kita harus menggambarkan ibunya baik itu seperti apa, harus dirincikan. Ya. Dia berusaha menolong semua orang. Oh, berarti baik ini rinciannya adalah menolong semua orang. Terus baik lagi kita rinci lagi. Oh, dijelaskan lagi. Ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Di sini ada kalimat yang menjelaskan atau merinci dari kata baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa. Inilah yang disebut kalimat rincian. Ada dalam teks deskripsi. Harus ada seperti ini karena kita menggambarkan ibu yang baik. Paham ya? Sekarang sinonim atau yang kita sebut persamaan kata. Waktu kalian SD atau sekolah di madrasah ibtidaiyah pasti sudah mengenal kata sinonim dan antonim. Kalau sinonim adalah persamaan kata, kalau antonim apa? Iya, antonim adalah lawan kata. Ya. Contoh yang sederhana, indah. Kita bisa menggunakan padanan atau persamaan kata yang lainnya. Kalau hanya indah saja, kok kurang kuat emosinya. Ya, kurang melihat bukuku apa? Pemandangan itu sangat indah. Itu masih kurang kuat. Maka kita bisa memakai kalimat apa kata yang lain, misalnya elok, permai,
molek, mengagumkan, memukau atau menakjubkan. Ya. Ini namanya sinonim. Artinya sebenarnya sama, yaitu sama-sama indah. Tetapi ini lebih kuat perasaan. Ciri yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Majas itu apa? Majas itu gaya bahasa atau bahasa singkatnya, bahasa lainnya adalah kata yang bermakna konotasi, ya, atau yang mempunyai sifat kiasan. Gaya bahasa yang sifatnya kiasan atau bermakna konotasi. Contoh, sebelum ke contoh, majas itu banyak jenisnya. Nanti pada pelajaran berikutnya bisa akan terangkan majas. Tapi yang kalian perlu perhatikan adalah sifat kiasannya yang bukan makna sebenarnya itu. Itu pasti itu jenis majas. Contohnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Nah, coba kalian perhatikan, apa ya benar pasir pantai lembutnya kayak bedak bayi? Pasti enggak toh? Nah, ini hanya ibarat saja karena mungkin memang benar-benar lembut, tapi kalau disamakan dengan bedak bayi pasti ya tidak selembut itu. Ini hanya perumpamaan saja. Seperti itu adalah majas perumpamaan. Kita merumpamakan. Ya, ada lagi, hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas. Ini juga menggunakan kata seperti, berarti mengandaikan atau berumpama, ya. Ini adalah bukan makna sebenarnya. Sekarang ciri yang kelima, ciri yang terakhir, yaitu memunculkan atau adanya kata ganti orang yang kalau bahasa Inggrisnya disebut pronominal. Nah, kata ganti orang itu ada 3. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Di dalam bercerita, kita bisa menggunakan atau mengganti nama seseorang dengan kata ganti. Biar tidak misalnya Rina pergi ke sawah, Rina lalu Rina lagi, jadi bersama-sama itu bisa kata yang kedua bisa kita ganti dengan nama kata ganti orang pertama. Nah, kata ganti yang dipakai dalam tes deskripsi adalah kata ganti orang. Kata ganti orang pertama contohnya aku, ku, saya, kami. Contoh, kucingku berwarna putih. Nah, dia suka melompat-lompat. Nah, itu kalau nanti kalian bercerita tentang kucing kalian di rumah, kalau kalian nanti bisa minta mendeskripsikan kucing atau ibuku, ya. Kata ganti orang kedua, maaf dulu. Kata ganti orang pertama itu menunjuk diri kita sendiri, ya. Itu kita, aku. Berarti menunjuk diri kita sendiri. Kalau kata ganti orang kedua, kita menunjuk orang yang kita ajak bicara. Kamu, ya. Anda, berarti menunjuk orang yang kita ajak bicara. Kalau banyak jumlahnya, kita bisa bilang kalian. Itu berarti orang kedua. Contoh, memasuki wisata ini, Anda akan disambut tarian. Tidak ada kata Anda. Berarti orang yang kita ajak bicara. Kata ganti orang ketiga adalah kata ganti untuk orang yang bukan aku, bukan yang diri kita sendiri, bukan orang yang kita ajak bicara, tapi orang di luar pembicaraan kita, yaitu dia, ia, mereka, atau nya. Kalau hanya satu orang ya dia, ia, nya. Tapi kalau orang banyak berkumpul di sana, berarti kita menyebutnya mereka. Contoh, setelah kepergian ibunya, katanya berarti dia merasa sedih. Berarti ada dia. Ini kata ganti orang ketiga. Ada katanya. Ini adalah kata ganti orang ketiga. Sampai di sini dulu paham? Paham sampai di sini? Paham. Kalau sampai di sini paham,
sekarang kalian perhatikan contoh ya teks deskripsi yang ini. Terus kalian baca sebentar. Kita mau mencoba coba kalian baca dulu sebentar. Kita mau mencoba mencari ya, mengidentifikasi apakah benar ini adalah jenis teks deskripsi atau bukan. Ya, silakan kalian baca. Nah, setelah kalian membaca teks deskripsi tadi sudah dibacakan kalian. Nah, ini ada kolom yang harus kalian isi. Tadi kalian sudah baca judulnya apa, objek yang diamati apa. Nah, tadi kita mengamati apa? Kalau tadi adalah kita mengamati Pantai Senggigi, berarti objeknya ya Pantai Senggigi. Ya. Isinya apa? Berarti tadi apa? Oh, isinya menggambarkan tentang keindahan alam Pantai Senggigi. Jenis teks deskripsinya, apakah dia berdiri sendiri atau menjadi bagian dari teks yang lain. Ciri kebahasaannya, nah kalian cari kata gantinya ada atau tidak, kata ganti orangnya. Kalau ada, berarti kalian tunjukkan di garis ditunjukkan pada teksnya itu yang kalimatnya apa, terus yang menunjukkan di garis bawahi. Kalau ada sinonim, kalimatnya kalian tulis, terus sinonimnya di garis bawahi. Kalau ada majas, berarti satu kalimatnya ditulis. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai hari ini? Tidak. Kalau tidak, ini kalian kerjakan di rumah. Pertemuan berikutnya kita akan membahas. Ya, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.